Dan aku lihat di bawah lampu jalan yang remang-remang ada sosok perempuan duduk, nunduk, rambutnya panjang, bajunya putih kusam, nangis sambil mangku sesuatu di pangkuannya. Halo semuanya, kembali lagi bareng gua Bintang Reksa di Cerita Malam. Kali ini gua punya sebuah kisah dari narasumber gua waktu dia jadi penghuni pertama di perumahan baru, yang ternyata perumahan tersebut dulunya bekas kuburan. Gak usah basa-basi lagi, cerita malam kita mulai. Halo bang, aku mau ceritain pengalaman pribadi waktu aku jadi penghuni pertama di sebuah perumahan baru. Yang belakangan aku sadar, ternyata tanahnya bekas kuburan. Awalnya gini bang, sekitar tahun 2018, aku dan istriku baru aja beli rumah kecil di daerah pinggiran kota. Perumahannya masih sepi banget, cuma 2 rumah yang udah dihuni, termasuk rumahku. Sisanya masih berupa tanah kafling kosong yang belum dibangun. Waktu itu aku senang banget karena suasananya tenang, udaranya masih seger. Tapi kalau malam tenangnya jadi aneh, kayak nggak ada kehidupan sama sekali. Minggu pertama istriku sering ngeluh, katanya tiap jam 2 atau jam 3 pagi dia suka kebangun gara-gara denger suara orang jalan di halaman belakang. Aku pikir cuma halusinasi atau mungkin kucing, tapi malam berikutnya aku sendiri yang dengar ada suara sendal nyeret pelan-pelan muter dari depan rumah ke belakang kayak langkah orang tua. Jadi kan rumahnya cuma baru ada 2 ya. Nah rumah dia tuh posisinya satu rumah, kanan kirinya tuh masih kafling. Jadi pas dia dengar suara ada langkah kaki, si langkah kakinya tuh muterin rumahnya gitu loh, kayak seret, tapi muterin rumahnya karena kanan kirinya belum ada rumah, cuma masih kafling-kafling. Pas aku intip lewat jendela, sumpah bang, aku lihat bayangan orang jalan pelan banget di samping rumah. Gak kelihatan jelas, cuma siluet hitam lewat gitu aja. Waktu aku buka pintu dan nyorotin senter, gak ada siapa-siapa, tapi pasir di samping rumah ada jejak kaki satu-satu, kayak baru banget diinjek. Besok paginya, aku nemuin batu nisan kecil, tulisan di atasnya udah samar. Aku langsung ngerasa heran. Aku tanya ke tukang bangunan yang lagi kerja di blok sebelah. Dia cuma senyum tipis, terus bilang, "Iya pak, dulu di sini bekas kuburan umum. Cuma pemakamannya nggak teratur gitu. Ada yang di sana, ada yang di sini. Pokoknya nuncal-nuncal. Tapi katanya udah dipindah semua. Tapi ya katanya nggak semua kebongkar." Aku langsung diem bang, karena rumahku itu posisinya di tengah-tengah area itu. Nah, malam berikutnya kejadian makin aneh. Sekitar jam setengah 2, aku belum tidur. Lampu depan rumah masih nyala. Dari jendela kamar, aku bisa lihat tanah kapling kosong seberang rumah yang masih berupa semak tinggi sama rumput-rumput liar. Tiba-tiba aku lihat ada bapak-bapak di situ, pakai baju lengan panjang, celana cingkrak, bawa sabit, bawa arit gitu ya. Kayak lagi ngarit rumput malam-malam. Dia jongkok motongin rumput. Aku bingung banget. Jam segitu siapa yang ngarit? Aku keluar tuh, lihat dari pagar depan. Dia masih di sana. Tapi waktu aku nyalain senter dan senter itu kena ke arah dia, badannya nggak ada bayangan. Dan dia pelan-pelan berdiri nengok ke arahku. Aku ngeberaniin diri buat ngeliat mukanya, siapa tahu aku pernah ngeliat si bapak-bapak ini. Pelan-pelan aku liatin, kelihatan tuh mukanya. Sumpah itu mukanya pucet, matanya hitam pekat, dan jalan pelan ke arah belakang kafling. Terus gak sempet aku kejar, dia tiba-tiba hilang begitu aja masuk ke dalam semak-semak tinggi. Aku langsung masuk rumah, nutup semua pintu dan jendela. Gak berani ngomong apa-apa ke istriku malam itu. Beberapa hari kemudian, malam Jumat kejadian puncaknya datang. Sekitar jam 2 pagi,
aku dengar suara nangis di depan rumah. Pelan tapi jelas banget, suara perempuan. Aku intip lewat ventilasi jendela dan aku lihat di bawah lampu jalan yang remang-remang ada sosok perempuan duduk, nunduk, rambutnya panjang, bajunya putih kusam, nangis sambil mangku sesuatu di pangkuannya. Bodohnya aku malah manggil dia, "Bu, Bu." Nangisnya langsung berhenti. Lagi-lagi aku ngeliat wajahnya, putih, pucet. Aku mundur, langsung lari nutup jendela dan langsung bangunin istriku sambil gemeteran. Besoknya aku cerita ke ketua RT. Dia cuma ngelus dada terus bilang, "Aduh Pak, maaf banget. Saya udah sering dengar cerita kayak gitu. Rumah-rumah baru daerah tengah itu emang dibangun di atas tanah makam lama. Katanya ada 2 makam yang gak kebongkar. Satu di ujung kanan dan satu di sebelah ujung kiri. Sisanya ya gak ada yang tahu. Dan pas aku cek, bener Bang. Di ujung kanan perumahan masih ada makam tua yang dibiarin gitu aja. Dan di ujung kiri juga ada batu besar yang katanya itu tanda nisan lama. Rumahku persis di tengah-tengahnya makam itu. Sekarang perumahannya udah rame, udah mulai banyak anak-anak, orang jualan lewat. Tapi kalau malam Jumat, angin di rumahku selalu dingin gak wajar. Beda sama tetangga-tetangga yang lain. Kadang aku masih denger suara sendal nyeret di belakang. Dan tiap kali aku denger itu, aku cuma bisa berdoa semoga mereka cuma lewat aja. Semoga mereka gak ganggu. Semoga mereka bisa hidup dengan masing-masing. Karena mungkin aja rumahku dibangun di atas tempat mereka dulu beristirahat. Jadi buat kalian yang mau beli rumah, terutama di perumahan ataupun di rumah lainnya, kalian jangan lupa cek keadaan sekitar. Dan buat pengalaman si narasumber ini, dia bisa menerima dan bisa beradaptasi untuk kejadian ini, untuk pengalaman-pengalaman yang dia sudah lewatin. Jadi itu dia pengalaman dari narasumber gua. Buat kalian yang punya pengalaman horor atau cerita horor, kalian boleh hubungi langsung ke nomor di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa tonton cerita-cerita lainnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.